Halo, dengan Kevin Taslim CFP dari Hartveld. Kami adalah independent financial planner yang udah selesai lebih dari 300 case. Hari ini kita kedatangan sebuah case baru. Case ini dari Palembang, dan ini kami sebut K405. Kami menggunakan kode untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Dan menariknya K405 ini adalah sandwich generation. Jadi ada ibu mertua, ayah mertua, dan adik yang harus ditanggung, dan ada 2 anak. Profilnya seperti ini. Dan dari profil ini kita bisa tahu savingnya adalah minus 13 juta, dan ini ternyata real. Sudah kami konfirmasi ternyata karena ada sedikit musibah, jadi salah satu orang tua mengalami sakit, sehingga ada biaya lebih yang harus di-cover. Seperti itu. Kita akan cari tahu um, apakah goals yang di sini bisa dicapai dan bagaimana caranya. Di sini ada rencana untuk lunasin utang 475 di awal 2023, jadi ini adalah sebuah good move dari K405. Rencananya 475 ini bukan halu ya, karena ini minus, terus gimana cara lunasinnya bingung gitu kan. Nah, ini masih ada aset pribadi yang bisa direlakan ceritanya di sini. Jadi menurut kami ini adalah keputusan bijak. Jadi sedikit mengurangi kualitas hidup saat ini, yaitu kendaraannya di-downgrade, dijual untuk melunasi utang, sehingga terbebas dari cicilan di sini. Cicilan di sini jadi 6,9-an bisa dialihkan buat nabung akhirnya. Buat nyelesain goals lain yang penting kayak dana kuliah, dana pensiun. Nah, tinggal apakah angka 6,9 tersebut bisa menyelesaikan goals-nya, kita akan jawab melalui table di sini. Tapi sebelum menuju table tersebut, kita akan cek sedikit detail dulu, karena di sini minus ya, berarti kan karena ada sedikit biaya lebih. Yang bisa ditabung bersihnya adalah 6,9 kurangi ini, sekitar 5,7. Kita masukin dulu angkanya. Ya, ternyata udah masuk di sini, udah saya masukkan, 5,7. Oke, 5,7 udah kita masukin. Sekarang kita cek masalah ini. Jadi tadinya aset liquid sebenarnya ada 140 juta, tapi yang bisa dipakai cuman 115 sebagai dana darurat, karena 25-nya mau dipakai untuk pelunasan utang, selain dari aset pribadi. Aset pribadi di sini 450 akan dipakai buat pelunasan utang. Jadi aset pribadi sisanya segini. Oke, ini aset lainnya ini sebenarnya sama dengan aset pribadi ya. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, kita akan cek dulu apakah ada PR di fondasi yang lain, PR lain di fondasi yang harus diselesaikan sebelum masuk table. Di sini dana darurat setelah dipakai buat pelunasan utang memang sedikit tidak sehat, tapi ya oke lah. Masih lumayan karena ada 7,6 pengeluaran pokok. Ini masih lumayan, tapi tanggungan kalau sebanyak ini sebenarnya direkomendasikan lebih. Kita biarkan dulu, kita akan cross-check dulu dengan goals lain. Nanti kira-kira flow-nya gimana dan mau memutuskan apa di sini. Saving jelas di sini masih minus dan harus diperbaiki, tapi ini udah otomatis jadi sehat kok setelah pelunasan utang tadi, karena jadi ada 5,7 juta yang bisa di-save tadi karena ini. Itu bagus. Kemudian Askes, di sini cuma ada BPJS. BPJS punya banyak keterbatasan, jadi direkomendasikan sih upgrade, tapi kita lihat masih ada kelonggaran dana atau enggak, masih ada sisa enggak yang bisa dipakai buat upgrade. Oke, nggak ada PR lain, kita langsung masuk ke sini. Kita udah selesai profil di sini, jadi ya biar lebih efisien ya, biar lebih cepat. Oke, pertama kita akan cek dulu dari dana kuliah anak, karena kebutuhan penting biasa kita masukin dulu, kemudian baru kebutuhan yang lebih sekunder sifatnya. Supaya kebutuhan penting ini nggak apa namanya ketutup sama kebutuhan sekunder. Kebutuhan penting ini salah satunya adalah kuliah anak yang akan dimulai. Usia anaknya adalah 5 tahun dan 8 tahun ya, berarti 10 tahun lagi akan dimulai. Kita sesuaikan dulu angkanya. 10 tahun kemudian, untuk anak pertama, satunya selisih 3 tahun. Gitu, 36. Standar sekolah yang akan dipakai seperti apa? Sebenarnya ini bisa super customize ya. Detail
mulai dari SPP-nya berapa, kemudian penunjang berapa, inflasinya berapa. Tapi karena kita tidak punya kesempatan berdiskusi secara detail dua arah di sini, saya pakai asumsi standar menengah. Gitu. Ini angka yang cukup tengah, dan ini dari template kami. Universitas Bunda Mulia seperti ini total biayanya. Ini masih di bawah BINUS yang sering juga dipakai. Jadi BINUS ini yang bukan cukup mahal ya, sebenarnya ini masih menengah, tapi ini yang paling mahal di Indonesia salah satunya. Masih ada yang lebih mahal sih sebenarnya. Oke, 130 ini udah menengah, terus ini biaya penunjang 4 juta per bulan, ini untuk kayak biaya kos, biaya hidup, penunjang kuliah, dan lain-lain. Ini standar saat ini, dan tenang aja nanti sistem yang akan inflasikan. Angkanya otomatis masuk ke sini semua, jadi karena kita udah pakai standar tadi, tinggal kita lihat butuhnya berapa sih sebenarnya. Di masa depan, ini butuhnya 273 untuk 2 tahun 2033. Ini buat total seluruh dana pendidikannya. Di sini kita bikin biaya penunjangnya menyusul. Nah, kenapa kita bikin menyusul? Sebenarnya ada cerita di balik ini. Jadi, kalau misalnya kita bikin ini semua biaya, jadi termasuk biaya penunjang kita siapin di awal pendidikan, jadi udah siap semua segelondong, kita butuh save 3,9 per bulan. Dan kemampuan savingnya kan tadi 5,7 ya. Ini udah tipis banget sisanya. Nanti kalau kita masukin budget buat kuliah anak kedua, di sini bakal terlalu berat buat nyiapin. Nah, makanya kita pertimbangkan untuk dirubah, biaya pendidikannya dulu yang disiapin, biaya penunjangnya nyusul aja nanti sepanjang masa sekolah. Di sini. Mulai kuliah, baru siapin biaya penunjangnya sampai selesai. Gitu. Nah, di sini akan terdistribusi lebih rapi dan lebih ringan. Kemudian tinggal kita masukkan biaya kuliah anak kedua, dan bisa kita lihat di sini 5 juta per bulan totalnya. Sampai sini udah nggak bisa 5 juta lagi karena ada biaya penunjang ini. Udah mulai fluktuatif di sini. Ada minus kelihatan. Di sini butuhnya 9 juta. Tapi kira-kira kalau di total-total nih, ini kan ada surplus, ini ada minus. Di total-total kurangnya cuma dikit. Jadi ini masih realistis sih so far sampai sini. Gitu. Jadi yang bisa ditabung 5,7 tadi, udah realistis buat mencapai sekolah 2 anak, kuliah 2 anak ya lebih tepatnya ya. Kami rekomendasikan sebenarnya didetailkan sih, mulai dari kayak SD, SMP, SMA, per jenjang. Nah, tapi saya anggap ini sudah tercover dengan bulanan pribadi ya. Jadi ini harus diatur baik-baik di budgeting yang ada di sini. Gitu. Saya fokus ke request yang ada. Selain dua ini, kebutuhan penting yang harus dicapai adalah dana pensiun. Dana pensiun yang diinginkan standarnya seperti apa? Pengennya usia di 55 pensiun, 10 juta per bulan, tadi yang ditulis di sana ceritanya. Kemudian ini kita anggap ada dana pensiun dari standarnya PNS. Sebenarnya saya nggak tahu angkanya berapa. Ini kita pakai ukurannya BPJS TK, gitu. JP-nya BPJS TK. Nah, kita pakai ukuran tersebut. Kita anggap seperti ini dulu karena belum ada kesempatan untuk diskusi dua arah ya. Butuhnya berapa? 4,4 M. Gitu. Nah, butuhnya 4,4 M, ini angka apakah realistis? Sudah realistis karena kita udah bikin proyeksinya. Start gimana cara pakainya dari usia 55, mulai pensiun ya, sampai usia yang kita setting habis di 85. Ini tabel kalau diikutin akan habis persis di 85. Ini yang kita setting memang. Sengaja kita setting 85. Kalau mau 100 boleh, tapi modal yang dibutuhkan kan jadi lebih besar. Jadi 6M. Gitu. Makanya kita ambil angka yang tidak terlalu jauh, tidak terlalu pendek. Masalah utamanya adalah 4,45 M ini cara nabungnya gimana? Kita harus invest 10,4 juta mulai dari Januari 2024. Kalau kita pakai investment yang hasilnya 7,5%. Investment ini kita sebut dengan portfolio 2 di sini. Semuanya di sini kita pakai portfolio 2.
karena ini jangkanya panjang-panjang. Isinya apa sih sebenarnya? Setengah yang lebih agresif kayak saham, setengah yang lebih tidak agresif. Jadi ini 50-50 standar menengah. Gitu. Kalau tidak cocok dengan ini, tentunya bisa aja dirubah pada saat konsultasi reguler. Oke, kalau kita lihat di sini, problemnya ketemulah di sini. Kalau misalnya kita siapkan semuanya dari awal, tentunya ini nggak cukup ya, karena kemampuan saving di 2024 telah lunasin utang, itu hasil dari ngalihin cicilan tadi, itu cuma 5,7. Di sini 15,4 butuhnya. Jadi ini nggak match. Otomatis, nyiapin pensiun harus lebih mundur. Nunggu kemampuan saving lebih tinggi. Karir naik, income naik, atau bagaimana lainnya. Jadi, em, mungkin akan kita coba dulu ya. Di tahun keberapa realistisnya bisa naikin income? Mungkin setelah mulainya anak pertama kuliah, sekitar 10 tahun mendatang, itu waktu yang cukup longgar buat ngejar ya. Oke, di sini. Netnya 9 tahunan, 9 tahun lebih. Nah, kalau kita mundurin sampai sini, berarti di masa depan nanti bakal perlu nabung sekitar 30-an di sini. Tapi ini kayaknya kok cukup signifikan ya. Jadi sepertinya terlalu berat buat pensiun di usia 55. Rekomendasi saya, solusinya gimana? Terpaksa kita harus mundurin, nggak bisa pensiun dini. Pensiunnya di usia standarnya saat ini, di 58 saat ini. Tapi sepertinya usia pensiun akan terus naik di masa depan, jadi kita coba maksimalkan ke 60. Oke, ini sepertinya lebih masuk akal, tapi di sini kayaknya numpuk, jadi lebih baik ini dimundurkan ke sini. 3 tahun lagi ya. Oh, kebanyakan, maaf. Ya, start 2036, sekitar 20 jutaan yang harus dikejar. Better mungkin, oke, nggak ada masalah deh. 20 sekian, nggak nyampe 30, tadi 30 mungkin terlalu ngeri. Jadi, eh, kesimpulannya gimana dari kalkulasi yang ada di sini? Kesimpulannya sebenarnya simple. Saving yang sekitar 5,7 tadi, sebenarnya cukup buat kuliah 2 anak dengan standar yang ada di sini. Kalau beda standar, ini beda cerita. Tapi akan ada problem di pensiun. Nah, pensiun kita butuh ngejar income ekstra untuk mencapainya. Atau kita bisa detailkan asumsi ini. Jadi dana pensiunnya diakuratkan lagi, nanti bakal dapat berapa per bulannya, seperti apa. Baru nanti kita akan cari tahu di sini minusnya berapa, atau berapa yang harus dikejar lagi. Masuk akal atau enggak? Kalau segini 29 total yang harus dikumpulin, berarti kan ngejarnya sekitar 24 juta sampai 17-an, karena udah ada 5,7 tadi kan. Dan 10 tahun untuk meningkatkan karir setinggi ini, saya yakin sih bisa sebenarnya, karena 10 tahun itu waktu yang cukup lama, dan karir bisa meningkat signifikan. Kita bisa punya banyak alternatif juga cara untuk menyelesaikan ini. Jadi, dengan membuat financial plan seperti ini, kita jadi punya ancang-ancang, kita jadi tahu uh, tahun keberapa sih harus naikin income, dan apakah uh, uang yang bisa kita tabung kayak 5,7 juta tadi cukup nggak buat semua goals. Dan ternyata di sini nggak cukup, karena udah habis buat kuliah, buat pensiun masih ada PR, dan kalau di sini ada goals, pengen beli kembali mobil dalam 1-2 tahun, um, sebenarnya bisa kalau bisa naikin income. Lebih tepatnya kayak gitu. Naikinnya butuh berapa, itu adalah yang paling penting kan. Naikin income sih jelas. Semua orang juga bisa bilang naikin income, tapi butuhnya berapa? Oke, coba kita estimasi ya. Misalnya mau beli mobilnya sekitar 200 juta aja. Kita set target jangan 1-2 tahun karena terlalu dekat, terlalu berat buat ngejarnya. Mungkin 5 tahun mendatang baru beli mobil. Nah, terus mulai ngejar income-nya 1 tahun mendatang, 1 tahun lebih. Karena nggak mungkin tiba-tiba 2024 langsung lompat gitu kan, tanpa ancang-ancang. Kita spare-kan 1 tahun, jadi harus nabung berapa ekstranya? Sekitar
55 juta per tahun ini tepatnya adalah 4,6 per bulan. Gitu. Jadi kalau bisa investasi 4,6 per bulan di aset sekelas RDPT atau obligasi, berarti di tahun 2029 bisa beli mobil sekelas harga 200 juta. Gitu. Tapi kalau ternyata ini kayaknya terlalu sulit dikejar deh, baiknya kita adjust. Yang pas gimana, yang masih sesuai dengan kemampuan. Jadi kesimpulan di sini apa? Kesimpulannya untuk goals yang di sini, yang penting-penting bisa dicapai, kira-kira masih realistis, tapi sayang sekali untuk yang sekunder, seperti pembelian mobil dan tanah, ini harus ada extra effort. Dan untuk kondisi saat ini belum realistis. Perlu usaha lebih. Seperti itu ceritanya. Tapi usaha lebihnya berapa? Untuk beli mobil kelihatannya masih bisa dicapai ya, kelihatannya ya. Karena untuk ngejar ekstra kayak 4,6 lagi mungkin dengan semangat masih bisa ya. Tapi kalau untuk ditambah lagi satu beban lagi untuk beli tanah, kayaknya kok agak berat ya. Kita harus nunggu lihat apakah nanti setelah 2030 ini ada sesuatu yang signifikan. Itu pun kita harus ancang-ancang buat pensiun. Gitu. Nah, seperti itu kira-kira kesimpulannya. Semoga analisis ini membantu. Sukses dan sehat selalu.